Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah SWT kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab di pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan pengajaran, pemahaman, juga ilmu kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini jadwal kita adalah mengaji hadis. Kitab yang kita baca adalah kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pagi ini insya Allah kita akan membaca hadis yang ke-15. Wa bi sanadi al-muttasili ila Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu al-khamisa asyara. Al-haditsu al-khamisa asyara. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan hadis ke-15 ini dari Abu Hurairah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik. Falyaqul khairan, mengucapkan yang baik, awil yasmut, atau pakai harokat kasrah, auliyasmut. Auliyasmut atau awil yasmut, ya. Atau opsinya adalah auliyasmut, atau supaya, atau hendaklah ia diam. Hendaklah ia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, fal yukrim jarahu,
maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan siapa saja yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, wal yaumil akhiri, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, memuliakan tamunya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawa meriwayatkan hadis Abu Hurairah ini, hadis Abu Hurairah ini Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini hadis muttafaqun alaih, ya. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pengajaran kepada kita, ya, kalau kita mau bawa hadis ini kepada konteks yang lebih umum, adalah bahwa kita sebagai manusia ini, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, waktu yang kita miliki, umur yang kita miliki, atau dengan bahasa lain, umur yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, peluangnya itu adalah satu dari dua peluang. Satu dari dua peluang. Peluang pertama adalah kita mengisi waktu-waktu kita, atau kita menggunakan kesempatan-kesempatan kita untuk meningkatkan derajat. Untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pagi hari ini, sehabis subuh ini, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan, opsi satu adalah untuk meningkatkan derajat, poin-poin kedudukan kita di sisi Allah SWT, atau na'udzubillah min dzalik, adalah waktu dan kesempatan yang Allah berikan pada kita itu justru kita gunakan untuk menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Ini kalau kita bawa konteks hadis ini ke makna yang lebih umum, Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mengambil setiap peluang, menggunakan setiap kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita, agar kita menggunakannya untuk meningkatkan derajat, posisi, dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 opsi penggunaan peluang yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Opsi pertama adalah falyakul khairan awil yasmut. Opsi kedua tawarannya adalah fal yukrim jarahu, dan peluang ketiga adalah fal yukrim dhaifahu. Ini salah satu pembahasan kita membawa hadis ini dalam konteks atau dalam makna yang lebih umum, ya. Bisa juga kita bahasakan untuk konteks yang lebih umum dari hadis ini lagi adalah kita gunakan bahasa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Setiap hari umur yang Allah berikan pada kita, kesempatan dan peluang yang Allah berikan pada kita ini mau kita gunakan untuk apa? Apakah mau kita gunakan untuk memperberat timbangan kebaikan kita? Bahasa Al-Qur'annya adalah sakulat mawazinuhu. Ataukah na'udzubillah min dzalik kita gunakan untuk memperberat timbangan keburukan kita, yang kalau keburukannya semakin berat maka konsekuensi dan resikonya adalah kebaikan-kebaikan kita timbangannya semakin ringan. Bahasa Al-Qur'annya adalah waman khaffat mawazinuhu, dan siapa saja yang
timbangan kebaikannya itu ringan di akhirat. Jadi kita mau isi waktu ini untuk apa ini? Istilahnya tahun-tahun kita ini mau kita isi apa? Kadang-kadang kita sendiri lupa kepada kapan kita dilahirkan, ya kan? Kapan kita dilahirkan, karena memang kita nggak peduli dengan yang begitu-begitu, atau kurang begitu perhatian terhadap gitu-gitu. Ya kita nggak ingat. Tahu-tahu, kita telah memasuki usia kesekian. Ya. Memasuki usia kesekian, berarti tahun-tahun yang kita lalui ini tanpa kita rasa, tanpa kita sadari, Allah telah kasih kesempatan kita sampai umur sekian. Sampai umur sekian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan bertambahnya peluang dan kesempatan yang Allah berikan pada kita ini, bagaimana kita mengisinya? Apakah kita mengisinya dengan berbagai amal, berbagai kebaikan yang memperberat timbangan kita di akhirat nanti, ataukah na'udzubillah min dzalik, ya, justru kita menggunakan tahun-tahun kita itu untuk memperberat keburukan kita yang berefek dan berakibat kepada ringannya kebaikan kita. Yang bahasa Qur'annya adalah khaffat mawazinuhu. Ya. Bisa juga kita untuk membawa hadis ini pada konteks yang lebih umum atau lebih luas, kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Ya. Kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Ya. Yang menyatakan bahwa setiap kali kita bangun tidur, di depan kita terbuka satu dari dua peluang. Bahasa di hadis itu adalah, ya, mu'tikuha, kita bangun tidur melakukan satu amal-amal, perbuatan-perbuatan untuk membebaskan diri kita dari kemungkinan masuk neraka atau azab neraka. Istilahnya hadisnya adalah mu'tikuha. Atau na'udzubillah min dzalik, kita mengawali bangun tidur kita, hari-hari kita itu dengan na'udzubillah min dzalik, dengan aumubikuha. Mengawalinya dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita akan binasa, akan celaka, terjerumus ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah, apapun ya, pola-pola atau approaching ya, pola-pola pendekatan yang kita gunakan untuk menempatkan hadis ini ya kepada makna dan konteks yang lebih luas, silakan saja. Yang jelas di hadis ini Rasulullah SAW mengajak kita untuk menggunakan waktu-waktu itu diantaranya dengan tawaran beliau. Tawarannya berbentuk kalimat perintah. Yaitu falyakul khairan aw liyasmut, atau falyukrim jarahu, atau falyukrim dhaifahu, setelah tawaran itu tentu setelah aspek iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di dalam hadis yang ke-15 ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini adalah iman. Ya. Beriman kepada semua rukun iman, utamanya adalah iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Sebab dengan iman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ibaratnya kalau kita mendirikan bangunan itu, kita telah membangun pondasi yang kokoh dan kuat, sehingga bangunan Islam yang ada di atasnya akan berdiri dengan kokoh dan kuat pula. Kalau tidak ada iman, maka bangunan Islam yang ada di atasnya akan roboh, na'udzubillah min dzalik. Beliau SAW sangat menekankan tentang pentingnya iman sebagai pondasi. Nah, kalau sudah ada iman ini, ya sekali lagi, maka bangunan-bangunan Islam yang lainnya
yang berdiri di atas pondasi itu akan kokoh kuat dan tidak roboh serta tidak hilang. Hal ini ada beberapa pendeskripsian atau penggambaran Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim membuat beberapa deskripsi atau penggambaran tentang pentingnya iman ini sebelum kita melakukan amal-amal yang lain. Sebelum kita melakukan amal-amal yang lain. Umpamanya ya, di surat At-Taubah ya. Di surat At-Taubah saat Al-Qur'anul Karim bercerita tentang namanya Masjid Dirar dan lawannya Masjid Dirar, yaitu masjid yang dibangun di atas takwa ya. Allah berfirman di sana menggambarkan ya, la masjidun ussisa ya. La masjidun ussisa ala taqwa ya. Atau ayatnya lengkapnya adalah la takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ahaqqu an taquma fi. Di situ ada isyarat ya. Ada isyarat tentang dua masjid. Satu masjid dibangun atas ussisa, atas pondasi, atas dasar takwa, dan satu masjid dibangun ya ala syafa jurufin harin, tidak atas dasar ketakwaan, tidak atas dasar keimanan, maka gambarannya adalah ala syafa jurufin harin. Nah, jadi digambarkan masjid yang benar itu masjid yang dibangun atas ussisa, atas asas, atas pondasi, namanya pondasi takwa atau pondasi iman. Itu satu penggambaran. Penggambaran lain, Allah SWT di surat Ibrahim misalnya ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Ya. Surat Ibrahim ya. Ayat 24 ya. 25. 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Di pohon yang baik itu, pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menghunjam kuat, menancap dengan sangat kuat di dalam perut bumi sehingga tidak mudah roboh. Nah, begitu juga dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, nah, itu juga begitu juga. Harus kalimat yang akarnya menghunjam kuat. Nah, menghunjam kuat ini gambaran dari keimanan. Ini beberapa deskripsi ya, penggambaran yang Allah SWT buat untuk menggambarkan posisi iman. Posisi apa? Iman. Juga di surat Ibrahim ini juga ya, ada gambaran lagi dalam bentuk yang berbeda atau dengan deskripsi yang berbeda ya. Yaitu di ayat 18 ya. Ayat 18. Matalul ladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih. Jadi kalau iman tidak ada itu amal-amalnya itu karamadin ishtaddat bihir rih. Romat itu adalah abu sisa pembakaran. Abu sisa pembakaran. Kalau kita bakar kayu dan pembakarannya itu bagus, nah, artinya terbakar dengan sempurna, maka yang tersisa tinggal abunya. Nah, abu itu seandainya kita tiup dengan mulut kita, artinya angin yang berhembus hanyalah angin dengan kekuatan hembusan mulut kita, maka abu itu akan terbang berantakan. Terbang berantakan. Itu padahal kekuatan hembusan mulut saja. Nah, bagaimana kalau yang menghempaskan abu itu adalah
Ishtaddat bihir rih. Angin yang bertiup begitu kuat dan begitu dahsyat. Maka semua amal-amal yang dibangun tidak atas dasar iman itu ya akan hilang sirna begitu saja. Ini penggambaran di surat Ibrahim. Penggambaran di An-Nur 39, gambaran amal itu tidak punya basic, tidak punya asas, tidak punya pondasi iman. Itu digambarkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Ayat lanjutannya ayat 40, au kadzulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dan juga masih ada di Quran gambaran-gambaran lain di surat Al-Furqan ya. Di surat Kahfi ya, ada gambaran-gambaran tentang amal itu tidak berdiri di atas pijakan, tidak berdiri atas pondasi, tidak berdiri di atas pangkal atau pokok yang namanya iman. Yang namanya iman, akhirnya amal itu ya sia-sia, nanti tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal pelakunya sangat berharap amal yang pernah dia lakukan itu akan memberi arti penting bagi dia saat di akhirat nanti, tapi semuanya hilang dan sirna. Nah, karena strategisnya iman yang seperti itu, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum di hadis 15 ini, Arba'in 15 ini, sebelum Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita tentang suatu amal, beliau sangat menekankan pentingnya iman. Pentingnya iman, maka beliau mengawali 3 perintah beliau dengan pernyataan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumi al akhiri. Untuk menggambarkan betapa penting dan strategisnya posisi iman. Posisi iman. Oke. Juga posisi iman ini ya, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman ini juga yang nanti akan menjadikan kita, meskipun kita sudah wafat, kita sudah meninggal, maka doa-doa dari mereka dari saudara kita, handai tolan, kerabat kita yang masih hidup, itu akan sangat bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal dunia kalau kita punya iman. Termasuk juga menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atau jumhur lebih tepatnya, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalau yang hidup itu melakukan amal-amal kebaikan yang dihadiahkan atau dialamatkan atau diperuntukkan bagi yang sudah meninggal dunia. Itu ada syaratnya juga. Syaratnya adalah yang dikirimi atau dihadiahi atau yang diperuntukkan itu mempunyai iman. Kemarin di musim Idul Adha banyak pertanyaan muncul. Boleh nggak kita berkorban tapi atas nama atau untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kalau misalnya ada yang haji atau yang umroh, boleh nggak? Kalau kita sudah pernah haji atau kita sudah pernah umroh, kita haji dan umroh atas nama atau untuk orang tua kita atau untuk kerabat kita ya. Bahkan ada satu peristiwa menarik ya. Seorang ulama sangat alim, namanya Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah tinggalnya di Andalusia, di Spanyol ya. Beliau sangat alim ya. Tetapi belum pernah pergi haji. Pergi haji. Nah, suatu kali kira-kira pada tahun 2010 yang lalu kira-kira ya, atau sebelum itu sedikit ya, 2010
2009 mungkin. Itu ada seorang ulama sedang baca-baca kitab, lalu dapat bacaan bahwa Ibnu Hazm itu belum pergi haji. Maka karena dia orang Arab, ya, dia langsung pergi haji, langsung berangkat pergi haji. Begitu di tempat haji, dia sudah dikenal orang yang sering haji. Maka ketemu temannya saat haji itu ditanya, loh kenapa kamu haji lagi? Katanya kemarin kamu sudah niat gak pergi haji, kok sekarang haji? Iya, saya lagi baca-baca kitab, lagi baca-baca buku. Ya. Terus dapat informasi bahwa Ibnu Hazm Az-Zahiri itu belum pernah pergi haji. Maka aku begitu tahu begitu, saya langsung niat haji atas nama Ibnu Hazm. Nah yang gini-gini ini menurut jumhur Ahlussunnah wal Jamaah ini dibenarkan dan dibolehkan, tapi ada syarat, itu berguna bagi mayit dengan syarat mayit itu memiliki iman. Ya, ibarat kiriman paket, ya. Itu alamat, kalau orang itu punya iman, alamatnya itu jelas, sehingga kiriman paket akan sampai dan diterima oleh mayit. Tapi kalau tidak ada iman, ya ibaratnya alamat tidak jelas, maka kiriman paket tidak akan sampai ke tujuan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah salah satu atau sebagian atau sedikit gambaran tentang betapa strategisnya posisi iman sebagai basic atau sebagai pondasi bagi amal. Maka sekali lagi di 3 perintah yang ada di hadis Arba'in Nawawiyah nomor 15 ini, sebelum Rasulullah mengeluarkan perintah yang sifatnya amal, beliau mengawali perintah-perintah itu dengan pernyataan beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul atau falyukrim. Oke. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal lain yang perlu saya jelaskan sebagai bentuk penyegaran pemahaman kita kepada hadis ini adalah tentang apakah 3 amal ini menjadi persyarat iman. Para ulama menjelaskan bahwa 3 amal ini bukan menjadi persyarat iman, tapi 3 amal ini menjadi poin tindak lanjut atau konsekuensi dari keimanan. Poin tindak lanjut atau konsekuensi dari keimanan, atau bahasa lainnya adalah sebagai penyempurna keimanan. Jadi seandainya terjadi pelanggaran dalam arti tidak melaksanakan 3 perintah ini, prinsip imannya, basic imannya tidak hilang. Hanya saja ada berkurang. Nilai-nilai keimanannya berkurang atau menjadi tidak lengkap. Itu maksudnya dari penjelasan ulama bahwa ini namanya min mukammilatil iman, pelengkap iman, ya. Pelengkap iman. Bukan basic imannya itu sendiri. Oke. Itu tentang posisi 3 amal ini dan hubungannya dengan iman. Sehingga para ulama yang menyebutkan hadis ini, misalnya Imam Bukhari, ya, atau ulama-ulama lain, menempatkan hadis-hadis ini sebagai bagian dari namanya syu'abul iman. Sebagai bagian dari namanya apa? Syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman itu kan banyak. Ya. Paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah, pernyataan la ilaha illallah, dan paling ringan itu adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan yang berada di jalan tempat laluan orang. Itu namanya cabang iman, tapi yang paling bobot dan nilainya paling kecil, ya. Jadi posisinya sebagai mukammilat, pelengkap, ya. Kalimat pelengkap itu kadang-kadang negatif juga, tapi maksudnya ada yang kurang,
ada yang kurang sehingga melakukan amal-amal ini. Maka begitu melakukan, maka ada poin tambahan dari keimanan yang telah kita miliki.